Jongwon merasa sulit untuk memberitahu Dohee bahwa Dohee bertanggung jawab menjaga barang milik orang lain, dan Dohee bingung dengan kata-kata Jongwon. Tetapi dirinya menyadari bahwa dia menemukan cairan asam tersebut. Kemudian Jongwon menggandeng tangan Dohee, dan air yang mengenai tubuh Jongwon secara tiba-tiba menghilang dan Dohee menyadari bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dohee bertanya-tanya siapa yang mungkin mengincarnya. Namun dia mengatakan kepada pihak polisi bahwa dia tidak punya musuh sama sekali. Lalu saat Jongwon menunggu Dohee, ia bertemu dengan seorang tunawisma asing yang baru saja ditangkap oleh polisi. Tunawisma itu berkata bahwa sekarang Jongwon akan mati dengan mudah dan akan mati secara perlahan. Kemudian saat di perjalanan Jongwon menasehati Dohee untuk berhati-hati. Terbayang jika Jongwon tidak datang tadi. Saat Dohee bertanya-tanya mengapa iblis tampan ini disebut iblis mirip Pokemon, Jongwon berkata bahwa sang demon adalah makhluk sangatlah berharga yang dapat mengabulkan keinginan manusia. Dohee mengira seperti jin di dalam botol, namun Dohee mengatakan bahwa tidak peduli siapa Jongwon. Dia yakin Jongwon memiliki kekuatan besar melalui tato di pergelangan tangannya. Pantas saja Jongwon begitu terkesan dengan tato ini. Dohee kemudian berpikir jika Jongwon membutuhkan tato ini untuk menunjukkan kekuatannya, Jongwon harus dekat dengannya suka atau tidak. Meski tidak memiliki kerabat, Jongwon lebih baik bertindak sebagai bodyguard dan melindunginya dari bahaya. Dohee melindungi tato Jongwon. Namun Jongwon awalnya menolak karena dia tidak ingin menjadi pahlawan bagi Dohee. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan karena Dohee menjadi sasaran seorang pembunuh. Dan ketika Dohee meninggal, tato Jongwon akan hilang selamanya. Itu sebabnya mereka berdua saling membutuhkan. Jongwon tetap masih tidak ingin menjadi bodyguard bagi Dohee. Tapi perkataannya tidak sesuai dengan caranya. Dia tetap berusaha melindungi Dohee di sampai rumah. Setelah kembali ke rumah, Dohee mengirim pesan kepada Jonggu yang mengatakan bahwa dia akan menghapus tato Jongguan jika dia tidak ingin menjadi bodyguard-nya. Jongwon mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi bodyguard, tapi dia ingin menjalani kehidupan yang tenang sebagai predator tampan hidup abadi. Sementara itu, kebingungan telah muncul saat CEO Grup Mirai bunuh diri di toilet umum, dan Dohee menelepon Ibu Ju untuk menanyakan status perusahaan induknya. Dohee juga mengatakan bahwa sebelum dia bunuh diri, CEO-nya meneleponnya untuk memberikan informasi penting, namun dia mengabaikannya. Ibu Ju kemudian memberi perintah pada Dohee untuk memikirkan perusahaannya sendiri, daripada melindungi perusahaan induknya. Tapi tentu saja Ibu Ju memiliki informasi keuangan perusahaannya. Dan setelah melewati malam itu, dia menemukan bahwa Ibu Ju memiliki datanya yang seharusnya telah dilihat sejak dulu. Lalu tiba-tiba tangan Jongwon terbakar. Tampaknya pembakaran itu dimulai karena Jongwon tidak membuat kontrak dengan manusia. Dengan kata lain, untuk membuat kontrak dengan seseorang Jongwon harus menjadi bodyguard Dohee. Jadi dia menelepon Dohee pagi-pagi sekali dan memintanya untuk bertemu di rumahnya kali ini. Ketika dia tiba di rumah Dohee, Yang Gwon mengatakan bahwa dia akan menjadi bodyguard Dohee. Dan dia harus pergi ke suatu tempat. Jongwon dan Dohee mendaki ke puncak tertinggi, sebab, menurut Jongwon disinilah orang cenderung mendengar teriakan minta tolongnya. Setelah mendapatkan satu manusia, Yongwon langsung pergi ke sana, lebih tepatnya ke sebuah rumah sakit di mana ada seorang ibu yang tidak ingin anaknya kesakitan karena penyakit kanker yang tidak bisa diobati. Kemudian Jongwon datang dan menunjukkan kesaktiannya. Dia bisa menyembuhkan penyakit anak laki-laki itu. Sang ibu pun senang dan membuat kontrak bahwa dia bersedia masuk neraka asal anaknya bisa terselamatkan. Jadi Jongwon datang dan Dohee melihat ini. Sehingga menyadari bahwa Jongwon hanya memanfaatkan orang, maka dia tidak ingin Jongwon menjadi bodyguard-nya. Karena Dohee tidak ingin dimanfaatkan seperti orang itu. Bayangkan jika anak itu tahu dirinya semakin tambah dewasa, namun pengorbanan sang ibu membuat sang anak bahagia. Karena Jongwon bukan manusia. Jadi dia tidak memahami semua ini. Belakangan, Dohee meninggalkan Jongwon. Dan Jongwon mengatakan bahwa Dohee tahu karena situasinya tidak mendesak. Coba saja jika Dohee tertekan,
maka Dohee akan meminta untuk menggunakan kekuatan Yunggwon. Karena sifat manusia lebih egois dibandingkan sang demon. Pada saat itu, Ibu Ju berbicara kepada seseorang dan mengatakan orang itu adalah seorang pembunuh, dia harus dihukum. Namun pria yang belum disebutkan namanya ini, diam-diam menyimpan dendam terhadap Ibu Ju. Setelah menandatangani kontrak, Jongwon memakan kuenya seperti biasa. Namun tiba-tiba dia menerima informasi penting dari Bokyu, bahwa bisa Jeti, Dohee dan Jongwon saat jatuh ke laut dulu tatonya telah berpindah dalam waktu semalam. Malam itu adalah malam bulan purnama. Jadi jika Jongwon ingin tatonya kembali, maka dia harus melompat ke laut pada bulan purnama yang akan bersinar dalam 28 hari lagi. Namun sayangnya, mulai saat ini, Dohee tidak ingin bertemu Jongwon lagi, karena dia tidak ingin Jongwon memanfaatkannya. Suatu hari saat mencukur jenggotnya, Jongwon teringat kata-kata Dohee bahwa anak laki-laki itu tidak akan bahagia jika dia tahu ibunya mengorbankan dirinya untuknya. Jongwon mungkin tidak mengetahuinya karena dia bukan manusia. Tapi orang-orang merasa bersalah karena khawatir dan terganggu. Sesampainya di rumah sakit, Jongwon bertemu dengan anak tersebut. Dan ia bertanya apa impian anak tersebut. Dan anak itu mengatakan bahwa dia tidak ingin ayah dan ibunya menderita demi dirinya. Jongwon pun terkejut dan sempat tergugah. Namun mengatakan bahwa manusia itu sangat banyak maunya. Kemudian saat makan bersama klien, Jongwon melihat seorang anak laki-laki merayakan ulang tahunnya bersama orang tuanya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan mungkin tidak sepenuhnya benar. Jika dia menjadi seorang ibu, mungkin dia pun juga demikian. Dia lebih memilih masuk neraka daripada melihat anaknya menderita. Kembali ke rumah, Jongwon bertemu Dohee. Dari situ terlihat Jongwon masih tertarik pada Dohee dan Dohee menyadarinya hingga akhirnya Jongwon pun mau menjadi bodyguard-nya Dohee. Belajar menjadi bodyguard dan menggunakan senjata bersama sekretaris Shin-gwon. Setelah belajar menjadi bodyguard yang baik dan adil, Jongwon pun mengantar pulang Dohee. Di dalam mobil, keduanya terus berdebat dan pada titik ini Dohee bertanya, mengapa Jongwon ternyata adalah sang demon? Bagaimana Dohee mengetahuinya? Apa yang dia tahu adalah bahwa dia berumur 200 tahun. Dia seorang pria pemandu iblis, seorang pria yang dipilih oleh Tuhan. Jadi dia terpilih, tapi menurut Dohee, Jongwon dipilih karena dia dulunya adalah orang jahat. Lalu tiba-tiba Dohee mendapat pesan dari Ibu Ju. Ibu Ju ingin berpamitan. Jadi Dohee pun meneleponnya, akan tetapi ibu angkatnya itu tidak menjawab telepon dari Dohee. Dikira menganggapnya Ibu Ju sedang bercanda. Saat Dohee memutuskan untuk datang ke rumah Ibu Ju, dia melihat Ibu Ju sedang duduk di taman bunga. Dohee mengkhawatirkan kondisi Ibu Ju dan menurut Jongwon Ibu Ju sudah meninggal. Dohee segera meminta bantuan Jongwon dan mengatakan dia bersedia membuat kontrak asal Ibu Ju bisa hidup kembali. Tapi Seng Jongwon tidak bisa membangkitkan orang mati. Meninggalnya Ibu Ju adalah sesuatu yang membuat Dohee ketakutan. Karena membuat Dohee teringat akan ayah dan ibunya yang meninggal saat itu. Dohee berpikir ini tidak mungkin dan berharap Ibu Ju hanya bercanda saja. Kemudian segera setelah itu, No Hwan mengatakan bahwa jika para petinggi sedang menjilat saudaranya No Seok-min, mereka mungkin berprasangka jika No Seok-min akan ditunjuk sebagai komisaris utama di perusahaan. Tapi mereka belum tahu, karena Ibu Ju atau ibunya mungkin mempunyai sebuah kejutan untuk menentukan ahli warisnya. Berbeda dengan anak-anak Ibu Ju, mereka lebih peduli pada warisan ibu mereka dibandingkan kesedihannya. Dohee lebih suka menyendiri di taman bunga. Ibu Ju punya banyak kenangan di sana, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini. Kemudian No Dokyung masuk karena dia ingin merokok dan Dohee mengingatkannya bahwa Ibu Ju itu tidak menyukai bau rokok. Dokyung pun berkata bahwa jika neneknya meninggal dan semua barang itu akan menjadi milik ayahnya, maka dialah yang akan mewarisinya. Dokyung tidak mau menuruti kata-kata Dohee yang bukan siapa-siapa.
Lalu Dokyung mengambil rokok itu dari Dukyang lalu membuangnya. Lalu Dokyung yang hendak membalasnya, Jongwon telah muncul dan Dukyang memutuskan untuk keluar dari sana. Jongwon terus meraih tangan dan mencoba mengeluarkan kesaktiannya untuk mengerjai Dukyang yang kurang ajar. Setelah itu, Dohee dan Jongwon duduk bersama dan mengingat Ibu Ju. Ibu sering mengurung di taman bunga tersebut. Itu sebagian besar adalah digunakan sebagai tempat di mana Ibu Ju kelelahan karena hiruk-pikuk pekerjaan dan juga anak-anaknya. Dohee merasa kesal karena dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal, dan Dohee sekarang mengenakan pakaian hitam, yang berarti roh orang yang mati yang pergi ke pemakaman tidak bisa mengenali orang-orang di sana. Jongwon pun kemudian mengganti pakaian Dohee menjadi putih dan Dohee sebenarnya tidak pernah percaya pada tahyul, namun Jongwon berkata, "Percayalah jika Ibu Ju akan datang dan mengenalinya." Lalu tiba-tiba seekor kupu-kupu mendatangi Dohee. Di mana Dohee menyadari bahwa Ibu Ju adalah si kupu-kupu. Maka Dohee mempunyai waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Semua anggota keluarga kemudian berkumpul untuk diberitahu dari pihak polisi mengapa Ibu Ju meninggal. Dan penyelidik mengatakan jika obat yang diminum Ibu Ju sebelum kematiannya adalah jenis obat diklofenak. Sontak Dohee bilang dia yakin Ibu Ju telah dibunuh. Padahal ibu sendiri telah alergi dan tidak bisa minum obat. Dohee pun tidak setuju dengan hal itu. Bagaimana mungkin semua orang tidak peduli pada ibunya sendiri, dan mengatakan bahwa meninggalnya Ibu Ju karena telah dibunuh. Dan Dohee akan segera mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Tentu saja tidak ada satupun anak Ibu Ju yang menerima akan hal tersebut. Dan di tengah suasana keributan tim kuasa hukum akan memberitahu serta akan diumumkannya siapa penerus atau ahli waris Mirai Group. Yang mana Ibu Ju telah meminta pengalihan semua aset yang bersyarat. Semua aset dan saham termasuk rumah, dan uang akan masuk ke Yayasan Kesejahteraan Hansarang. Dan kekuasaan manajemen dan kendali perusahaan juga diserahkan kepada ahli warisnya yaitu Dohee. Dan semua orang terkejut mendengar pembacaan ahli waris tersebut. Begitu juga dengan Dohee yang bukan orang yang skeptik. Dohee terkejut telah mendengarnya. Namun hak waris ini ada. Bila Dohee telah memenuhi syarat apabila perkawinan itu didaftarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika tidak, maka hak waris akan dihibahkan kepada yayasan. Dan semua anak Ibu Ju hanya memperoleh sepucuk surat yang tidak ingin mereka baca. Jadi mereka menuduh Dohee telah melakukan sesuatu, dan Dohee tidak pun mengambil warisan tersebut. Di situ Dohee pun mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikannya sekarang adalah dengan membunuhnya. Meskipun dia bergandengan tangan dengan iblis, dia yakin dia akan mengungkapkan seluruh kebenarannya. Lalu Dohee mendatangi Jongwon dan memintanya untuk menikah dengannya, lalu melepas cincin kawin pemberian Ibu Ju dan melamar Jongwon di depan semua orang.